Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mana mengenai preprocessing with NLP ini. Dan tahapan pertama yakni importing the libraries and dataset akan dijelaskan oleh teman saya yakni M. Tegar Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tegar Setiawan. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan proyek akhir dari kelompok kami. Yang pertama, dataset for natural language processing yang kami ambil dari Kaggle dengan dua variabel, di mana nama variabel pertama adalah label yang berisi sentimen dan variabel tweets-nya yang berisi teks. Dan selanjutnya kita membuat import NumPy SNP yang berfungsi untuk membaca proses angka, dan input pandas SPD yang berfungsi untuk membaca text file. Selanjutnya membuat pdread CSV untuk membaca data dari file CSV dan memasukkan data train yang akan dibaca, dan menggunakan delimiter untuk menentukan pemisahan antar kolom dalam file CSV. Selanjutnya ini hasil output datasetnya. Selanjutnya di sini ada cleaning the text. Yang pertama itu membuat import RE untuk menyediakan operasi ekspresi reguler, dan membuat import NLTK dengan arti library pemrosesan. Lalu membuat nltk.download stopwords. Ini untuk mengunduh daftar stopword dari NLTK. Lalu from NLTK corpus import stopwords berfungsi untuk mengakses daftar kata-kata penghenti seperti stopword yang telah disediakan oleh NLTK untuk berbagai bahasa. Lalu from ntlk.stem porter import porter steamer. Ini adalah langkah umum dalam pemrosesan teks untuk mengurangi variasi kata dan menggabungkan kata-kata yang sama. Selanjutnya di sini kita membuat korpus daftar yang akan digunakan untuk menyimpan teks yang telah diolah. Selanjutnya for i in range. Di sini membuat 0 sampai 1000 data, berfungsi untuk perulangan dataset dan looping. Ini akan membaca 1000 baris pertama dari dataset. Selanjutnya review re.sub. Yang di sini berfungsi untuk menghapus semua karakter selain huruf menggunakan ekspresi reguler dan menggantinya dengan spasi. Selanjutnya review.lower. Review.lower ini berfungsi untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil. Selanjutnya review split. Review split ini berfungsi membagi teks menjadi kata-kata dengan spasi sebagai pemisah. Lalu PS porter steamer. Yang ini berfungsi untuk membuat objek porter steamer dari NLTK untuk melakukan steaming. Selanjutnya stopword ini berfungsi untuk mendapatkan daftar stopword
dari bahasa Inggris. Dari NLTK dan melakukan stemming pada setiap kata dalam review dan mengabaikan stop word. Selanjutnya, review, join review. Join review ini untuk menggabungkan kata-kata kembali menjadi satu string. Lalu corpus.append untuk menambahkan teks yang sudah diolah ke dalam korpus. Dan ini kita membuat korpus untuk menampilkan hasilnya. Dan ini hasil dari menampilkan korpus dengan memanggil variabel tersebut. Selanjutnya kita akan memanggil outStopWord. Ini adalah variabel yang menyimpan daftar stopword dalam bahasa Inggris yang diambil dari modul stopword. Selanjutnya itu creating the bag of word model. Di sini kita memvisualisasikan dalam bentuk model vektor atau matriks untuk tujuan memudahkan mesin-mesin tersebut mempelajari data, di mana variabel yaitu X ini di sini adalah parameter dan Y adalah prediksinya. Lalu kita akan menampilkan nilai X-nya, dan ini adalah nilai X-nya. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Hendra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Selanjutnya itu ada machine learning model selection and making confusion metric. Nah, pada codingan ini kita akan menginisialisasikan model selection, yaitu ada Gaussian, decision tree, Kenneck-Bor, random forest, dan logistic regression. Nah, untuk secara keseluruhan, codingan ini memberikan kita fleksibilitas dalam eksperimen dengan berbagai jenis model selection yang ada. Nah, selanjutnya itu ada predicting the test result of machine learning model selection. Nah, di sini ada cross underscore val underscore predict. Ini berfungsi untuk mengembalikan prediksi yang dihasilkan. Kemudian ada cross underscore val underscore score, yaitu berfungsi untuk mengembalikan skor evaluasi untuk setiap lipatan. Di sini ada prediksi, yaitu dictionary yang berfungsi untuk menyimpan hasil prediksi dari setiap model. Kemudian evaluasi, dictionary yang digunakan untuk menyimpan hasil evaluasi dari setiap model. Nah, dan dengan menggunakan langkah ini, kita dapat memperoleh hasil prediksi dan evaluasi performa dari setiap model-model yang telah diinisialisasi sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan def f underscore prediksi, yaitu ini berfungsi untuk mencetak nama model, hasil prediksi, dan nilai sebenarnya. Dan dilanjutkan dengan looping iterasi melalui setiap model dan hasil prediksi yang telah disimpan dalam dictionary prediksi. Lalu fungsi f underscore prediksi ini dipanggil untuk mencetak informasi tentang hasil prediksi dari model tersebut. Dan dengan melakukan langkah ini memungkinkan kita untuk dengan mudah melihat hasil prediksi dari nilai sebenarnya. Dan dilanjutkan untuk menampilkan hasil dari setiap model, itu sini ada model untuk
setiap model ya, hasil dari setiap model. Nah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan akan menjelaskan evaluation metric of machine learning model selection. Yang pertama, kita import dulu pustakanya matplotlib.pyplot.splt untuk membuat visualisasi grafis. Selanjutnya kita buat fungsi dengan namanya f underscore evaluasi dengan parameter nama model, confusion metric, dan hasil evaluasi h underscore evaluasi, yang dimana kita cetak nama modelnya dengan printf nama model, parameternya yaitu nama model. Cetak confusion matrixnya dengan print confusion matrix. Selanjutnya lakukan perulangan pada nama matrix dan nilai setiap evaluasinya pada hasil evaluasi. Langkah selanjutnya kita akan membuat stringnya dengan parameter n, yang dimana di dalam parameter n ini kita membuat setiap digit nominalnya kita buat dengan maksimal 3 angka desimal yang dipisahkan dengan tanda koma, yang dimana n sama dengan koma titik join f hasil 3f for hasil pada in nilai keywordnya. Kita cetak untuk menampilkannya dengan printf nama matrix 5 keyword n. Kita cetak average nama matrix nilai min 3f. Selanjutnya kita definisikan akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya pada parameter label. Kita definisikan pada nilainya pada parameter nilai dengan nilai sama dengan nilai kata sama min pada nilai dalam evaluasi cross validation-nya dengan colors orange, cyan, yellow, dan red. Selanjutnya PLT bar label nilai color merupakan PLT bar merupakan sintaks untuk membuat visualisasi diagram batang horizontal. For index value in emirate nilai, kita cetak teksnya dengan plt.text value index str, stringnya dengan nominal 3 angka desimal dengan format value. Cetak PLT title cross validation evaluation model ini merupakan judul dari atas diagram batangnya. Kita cetak dengan plt.show. Pada for nama model h evaluasi in, selanjutnya kita membuat for nama underscore model, hasil evaluasi, dan pada evaluasinya. Kita panggil f evaluasi nama dengan parameter nama model, cross validation nama model, dan hasil evaluasi. Berikutlah hasil yang sudah kami jalankan, di mana pada ini ada naif bias, confusion matrix ada 660, 89, 113, 138, yang mana bisa dilihat pada layar. Ini untuk cross value diagram batang horizontal naif bias. Yang ini ada SVM RBF, ada SVM linear, yang ini ke KNN-nya, ada pada tipe data random forest-nya, ada decision tree, dan logistic regression. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan pada codingan ini. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman yang lain. Baiklah, perkenalkan, nama saya Billy Darvia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ensemble voting classifier. Ini merupakan tahapan selanjutnya. Yang pertama, kami mengimport kelas voting classifier dari library sklearn, lalu juga membuat objek dengan nama voting dari kelas voting classifier. Di dalamnya terdapat estimators sama dengan list jenis model item. Jadi jenis model item ini daftar model dan nama model dari dictionary jenis model, lalu menggunakan voting yang soft. Artinya di sini soft ini memungkinkan bobot untuk hasil prediksinya. Lalu voting fit dengan data X dan targetnya Y. Ini untuk melatih model ensemble dengan data X dan targetnya Y. Tahapan selanjutnya yaitu
melakukan prediksi menggunakan cross validation dan menyimpan hasilnya dalam ensemble prediction. Lalu menyimpan prediksi ensemble ke dalam dictionary prediksi dengan kuncinya ensemble. Lalu menghitung matriks confusion untuk model ensemble dan menyimpannya dalam dictionary CV dengan kunci ensemble. Dan juga di sini membuat struktur data untuk menyimpan evaluasi model ensemble. Lalu kami di sini melakukan iterasi atau perulangan. Ini melakukan iterasi melalui jenis matriks evaluasi yang tadi jenis matriks item, lalu menghitung nilai evaluasi cross validate-nya untuk model ensemble dan menyimpannya dalam dictionary evaluasi ensemble. Lalu tahapan selanjutnya ialah memanggil fungsi prediksi dengan parameter ensemble dan prediksi ensemble. Lalu akan ditampilkan nama modelnya ensemble, prediksinya ini, dan nilai sebenarnya ini. Lalu juga di bawahnya terdapat confusion matriksnya serta akurasi, presisi, recall, dan F1 di model ensemble ini. Maka didapatlah akurasi dengan nilai 0,870. Baiklah, tahapan selanjutnya ialah histogram, visualization, machine learning model selection, dan assemble. Di sini kami menggunakan visualization ini karena agar lebih mudah memahami. Dengan menggunakan satu diagram kita dapat mendapatkan semua hasilnya. Yang pertama yaitu mengimport library matplotlib, lalu menyusun label, ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score dengan daftar nama model, termasuk di sini juga ada assemble. Lalu membuat subplot dengan ukuran tertentu atau fixed size-nya di sini menggunakan 12,8. Tahapan selanjutnya mengatur lebar dan posisi bar dan juga mengatur warna untuk setiap barnya mengenai akurasi, presisi, recall, dan F1 score di sini. Lalu juga kami sini melakukan perulangan ataupun iterasi yang mana fungsinya yakni untuk membuat baris-baris histogram tersebut pada setiap metrik dan model, dan setiap baris itu mewakili nilai rata-rata metrik untuk setiap modelnya dan ensemble. Dan juga kami melakukan penyesuaian tampilan subplot dengan menambahkan label sumbu Y dan menambahkan judul serta yakni histogram, visualization, machine learning model selection, dan ensemble. Dan juga kami melakukan perulangan kembali untuk menambahkan teks dengan nilai evaluasi pada setiap baris histogramnya nanti. Lalu kami melakukan penyesuaian layout dan menampilkan histogram tersebut. Berikut ini merupakan hasil dari histogram visualization terkait dengan model machine learning model selection-nya dan assemble, serta setiap model machine learning model ini memiliki akurasi, presisi, F1 score, dan juga recall. Yang mana di sini terdapat logistic regression dengan akurasi tertinggi ya, karena warna oranye ditandai dengan akurasi, biru ini presisi, sedangkan kuning adalah recall dan merah adalah F1 score. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.